Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, kalau mau ngirim testimoni langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Buat yang bingung gimana sih cara kirim email, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku teman-teman, insya Allah kedua buku ini bisa nambah kalian semangat dalam sholawat. Kadang kan iman kita naik turun nih, pas lagi iman turun, buka-buka lagi bukunya, insya Allah nanti semangat lagi. Kalau mau beli langsung ke Gramedia aja, atau kalian juga bisa beli ke admin, ini nomornya. Atau bisa ke Shopee juga, nanti klik aja linknya di deskripsi box ya. Dan buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja, klik linknya di deskripsi box. Yang mau punya tasbih samaan kayak aku, tasbih Iqiblat, tapi ini yang waterproof, jadi dia anti air. Nih teman-teman, cakep banget ya. Ini kalian bisa klik aja linknya di deskripsi box, atau kalian bisa beli ke mm.official1, langsung ke Instagramnya mm.official1. Dan buat teman-teman yang mau punya jilbab samaan kayak aku, ini jilbab instan ya teman-teman, tinggal langsung dipentulin doang aja, udah langsung sama daleman. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Ini bahannya anti lecek, nyaman banget, murah meriah. Langsung klik aja linknya di deskripsi box. Nah, kisah kali ini dari Mbak Villa, tapi Mbak Villa ini lupa bilang dari kota mana. Aku udah sempat bales email dari Mbak Villa, Mbak dari kota mana, tapi belum ada jawaban. Aku tunggu-tunggu sampai hari ini, lumayan udah beberapa hari yang lalu. Jadi ya udah deh, aku bacain aja ya teman-teman, karena ini menurut aku harus aku bacain deh, biar jadi motivasi juga buat kita semua, dan teman-teman bisa nerapin nih yang diterapin sama Mbak Villa. Ini dahsyat banget ya. Jadi Mbak Villa nggak sengaja pas mau tidur katanya lewat YouTube aku, lewatlah channel aku di YouTube, nggak sengaja tuh ya kan. Kemudian dia tonton deh tuh channel aku tentang sholawat munjiat dan loa katanya. Teman-teman yang nggak tahu loa itu law of attraction, atau lebih tepatnya hukum tarik menarik ya teman-teman. Tapi masih bingung apa sih Mbak hukum tarik menarik, law of attraction, bingung? Ya udah teman-teman, yang gampangnya aja berprasangka baik, berpikir positif, dah itu aja ya. Jadi baca salawat munjiat dan berprasangka baik sama Allah, berprasangka baik, berpikir positif. Kemudian ditonton tuh sama mbaknya, nonton. Terus selesai nonton, mbaknya coba nerapin. Tapi nyari dulu di Google, salawat munjiat kayak gimana sih? Pas dicari sempet ngeluh, ih kok panjang banget sih, susah dibacanya. Baca sama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu salawat munjiat. Bener banget, kalau yang baru pertama mau ngamalin, mau coba baca, ih susah banget, panjang banget, kelibet-libet lidahnya. Aku juga dulu gitu, awal baca munjiat sambil baca teks. Dan itu kelibet-libet padahal sambil baca teks loh teman-teman. Jadi tipsnya jangan dihafal ya, baca aja sambil lihat teksnya. Terserah kalian mau lihat dari buku ini ada salawat munjiat, atau kalian mau lihat di Google juga ada. Pokoknya cari banyak, di YouTube ada, di TikTok ada ya, salawat munjiat itu keluar tuh.
Di YouTube aku juga ada. Nggak usah dihafal, dibaca aja, nanti hafal sendiri. Atau kalian dengerin setiap hari, setiap waktu, itu nggak lama kok hafal sendiri. Paling 3 hari paling lama. Cobain deh ya. Kemudian banyak mulai baca tuh, tapi cuman sekali, karena kan juga baru pertama baca dan agak susah. Cuman sekali doang. Habis itu Mbak Villa tidur. Tapi sebelum tidur, Mbak Villa mencoba menerapkan loa, membayangkan. Jadi Mbak Villa ini punya pacar katanya, membayangkan sama pacarnya tuh dilamar, ngebayangin gitu ya, ada keluarga, pihak keluarga melamar, ada obrolan segala macam, itu dibayangin. Ya udah sekedar ngebayangin aja, terus tidur. Dan besok paginya, jadi mbaknya ini masih magang di apotik katanya Mbak Villa. Paginya ketinggalan dompetnya, jadi nggak bawa uang sama sekali, mana belum sarapan mbak gitu kan. Akhirnya terdoronglah untuk baca sholawat munjiat. Coba deh aku baca munjiat. Mbaknya baca 20 kali sholawat munjiat. Tuh, tadinya 1 kali, naik jadi 20 kali. Tapi Masya Allah teman-teman, tiba-tiba jam 8:30 seniornya datang, bawain sarapan buat Mbak Villa. Ya Allah, nggak bawa duit, tapi sama Allah diantri sarapan melalui seniornya. Dan gak cuma sampai di situ, jam 9:30 seniornya itu ngasih lagi cemilan. Dikasih coklat Silver Queen, sama dikasih 1 dus permen Yupi. Masya Allah. Dan nggak sampai di situ lagi, Allah tuh bener-bener ngejamin gitu loh teman-teman, kebutuhannya Mbak Villa pada hari itu. Padahal sholawatnya baru 20 kali doang ya. Di jam 11:30 atau jam 12, pokoknya di jam makan siang, ditraktir bakso, yang katanya baksonya tuh bakso yang lumayan mahal. Masya Allah, tuh dahsyat banget kan, the power of sholawat. Dan gak cuma di situ lagi, pas udah sampai rumah malamnya Mbak Villa di WhatsApp sama pacarnya, dikabarin katanya Fil gitu ya, atau La, aku nggak tahu panggil apa. La, alhamdulillah keluargaku suka sama kamu, dan aku tuh mau serius sama kamu. Keluarga aku juga udah ngebahas ini semua, dan nggak lama lagi insya Allah nanti bakalan keluargaku datang ke rumah kamu. Sampai bener-bener kaget gitu loh Mbak Villanya, loh ini kan yang aku bayangin tadi malam, ini kan yang aku dibayangin lah gitu, diafirmasiin, tapi nih begini yang terjadi. Masya Allah, dahsyat banget ya teman-teman. Jadi makanya di sini aku, walaupun Mbak Villa belum jawab tinggal di kota mana, kalau memang Mbak Villa kamu nonton, komen ya Mbak ya, kamu dari kota mana sih gitu ya. Tapi ya udah teman-teman, insya Allah ini jadi motivasi buat kita semua ya teman-teman. Mulai deh kita berprasangka baik sama Allah, berpikir positif. Nih kita bahasnya yang utang aja, yang pada punya utang nih teman-teman. Kalian bayangin aja, kalian tiba-tiba punya uang, kalian datang tuh ke tempat orang yang kalian utangin, misalnya ke rentenir. Permisi Pak, Bu, ini saya mau lunasin utang saya, berikut denda-dendanya, berikut bunga-bunganya. Dah selesai. Kalau perlu ada candaan-candaan, kalian membayangkan nggak dikasih diskon nih Bu, ini kan udah mau lunasin. Oh ya udah deh, aku kasih diskon deh, kamu diskonnya nggak usah bayar bunga, atau kamu diskonnya nggak ada aku potong bunganya separoh, ya kan. Itu bayangin teman-teman, sambil actionnya apa ya, kencengin ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Kalau memang kamu bekerja ya bekerja dengan giat, bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kamu tidak bekerja, ibu rumah tangga atau lagi nganggur, belum dapat kerjaan, ya udah kamu kencengin ikhtiar langitnya. Jadi bukan sekadar membayangkan terus kamu tidak bertindak apa-apa, itu namanya ngayal doang. Ya bertindak, kita bayangkan tapi kita bertindak. Kita mesti ngapain nih? Oh iya, kencengin ikhtiar langit. Ikhtiar langitnya apa? Sholat tepat waktu deh. Ya nomor 1 sholat tepat waktu. Terus apa lagi? Perbanyak baca sholawat. Aku mau baca istighfarnya 1000 deh. Aku mau cicil istighfarnya 200 tiap habis sholat. Atau aku sekali duduk 100.000 sholawat, 1000 istighfar. Aku mau baca 1000 munjiat deh kayak Mbak Mel. Atau aku mau baca 10.000 sholawat Jibril. Terserah kalian teman-teman. Coba deh ya sambil membayangkan. Dan itu terjadi sama aku teman-teman. Mungkin kalian udah sering denger ya, tapi buat teman-teman yang baru nonton aku ceritain ulang lagi ya. Ada di buku ini deh kalau nggak salah ya. Jadi aku tuh waktu itu membayangkan teman. Jadi kalau salawat, insya Allah salawat setiap hari baca salawat munjiat minim 500 kali. Tapi kalau suami aku salawat Jibril, dari mulai yang dulu cuma 1 salawat dibaca sampai lama-lama 1000 salawat, dan sekarang insya Allah 3000 salawat suami aku baca setiap harinya. Nah pada saat itu ya teman-teman, di 2021 aku tuh lagi nggak punya duit. Aku sama suami aku lagi nggak punya duit teman-teman, gitu loh. Nggak punya duit untuk
pulang kampung untuk balik ke Jakarta untuk cuti, nggak punya duit karena kan cutinya itu lumayan ya teman-teman ya. Tiket juga nggak ditanggung sama kantor, yang ditanggung kantor cuma suami doang. Kalau aku dan anak-anak bertiga harus bayar sendiri. Itu tiketnya aja bisa 2,5 juta satu orang loh teman-teman, kalau dari Tarakan ke Jakarta. Jadi kurang lebih bolak-balik tuh 15 juta cuman buat tiket doang. Pokoknya 10 sampai 15 juta cuman khusus tiket. Belum makan di sana, hari-hari di sana, belum lagi jalan-jalan gitu kan ya. Jadi aku sama suami lagi ngebayangin aja gitu loh. Ih, Meme enak banget ya. Tiba-tiba gitu ya yang sewa rumah kita. Jadi aku punya rumah di Samarinda, aku sewain pada saat itu kan. Enak banget kali ya kalau tiba-tiba yang sewa rumah kita bilang, "Mbak, aku mau perpanjang sewanya ya." Sewa di tahun yang kedua tuh. Jadi itu baru tahun pertama udah mau habis, tapi habisnya itu tahun kedua atau tahun ketiga, tahun kedua. Jadi habisnya itu masih bulan Agustus. Dan itu baru bulan Juni teman-teman. Jadi aku udah ngayal aja gitu kan. Mbak, aku mau lanjut ya Mbak, tapi aku bayarnya sekarang boleh nggak Mbak? Dan emang dasar suami aku mengiyain aja hayalan istrinya gitu loh. Iya, cuman ya ujung-ujungnya bercanda gitu kan. Tapi Masya Allah teman-teman ya, yang aku membayangkan si Mbak yang sewa rumah aku, namanya Mbak Risma ya, sewa rumah aku pada saat itu memperpanjang rumah sewa rumahnya dan segera bayar gitu loh. Langsung bayar gitu loh, Mbak aku transfer sekarang aja ya. Tapi nanti tetap hitungannya Agustus ya. Oh iya Mbak silahkan gitu. Terus aku ketawa-ketawa. Tapi seminggu kemudian itu kejadian. Bener-bener seminggu kemudian si Mbak ini yang sewa rumah aku, Mbak Risma ini ngubungin aku, WA aku, Mbak aku mau perpanjang sewanya ya, tapi aku bayarnya sekarang bisa nggak? Oh boleh gitu loh. Masya Allah banget teman-teman. Aku sampai deg-degan banget pada saat itu teman-teman. Dan Masya Allah the power of salawat, diperpanjang sewanya teman-teman. Bulan Juni transfer, udah buat tiket balik ke Jakarta, buat jalan-jalan di Jakarta, bayar sewa untuk 1 tahun langsung 22 juta sewanya teman-teman. Masya Allah banget the power of salawat. Dan memang sebelumnya juga orang tua tuh nelponin mulu karena aku udah setahun lebih belum cuti, karena kan waktu itu corona ya teman-teman ya. Jadi nelponin, nggak orang tua, nggak mertua nelponin, kapan pulang, kapan cuti, kapan kesini. Kita tuh serempak Juni, insya Allah Juni. Padahal Juni mah kagak tahu bayangan duitnya dari mana. Tapi Masya Allah the power of salawat, tiba-tiba ada rezeki tak terduga. Udah kita langsung jalan-jalan. Dan itu kejadian lagi di tahun berikutnya. Begitu lagi. Dan begitu terus. Ada lagi. Jadi setiap apapun tuh kita kayak yang sebenarnya bukan menghayal ya. Ada juga yang komen begini, Mbak, bukannya itu namanya mendahului Allah? Bukan. Itu kan kita lagi berprasangka baik aja. Kita lagi mikirnya positif. Gitu loh. Jadinya apa yang kita pikirkan kan, kalau kita mikir yang bagus ya, apa yang menjadi prasangka kita kepada Allah itu yang terjadi. Allah mengikuti prasangka hambanya. Kita berprasangka baik, ya baik yang terjadi. Begitu juga kalau kita mikir buruk, kayaknya nggak mungkin deh. Ya nggak akan mungkin teman-teman. Makanya belajarlah untuk berprasangka baik. Ketika kita sulit untuk berprasangka baik, kayaknya bagaimana mau berprasangka baik Mbak? Ini aja nggak tahu bayangan jatuh tempo bayarnya gimana. Ingatnya gini aja teman-teman. Kalau aku tidak berprasangka baik, berusaha berprasangka baik, nanti itulah yang terjadi. Maunya yang terjadi apa? Baik kan? Kalau mau jadinya baik, ya udah berprasangka baik aja. Tugas kita cuma berprasangka baik. Urusan hasil tuh urusan Allah. Atau oke, susah deh kalau pakai kalimat berprasangka baik, masih sulit ya. Menghayal aja deh. Ya, sebenarnya kurang lebih sama. Cuman ini kalimatnya lebih simple, menghayal. Udah kamu ngayal aja. Kamu ngayal lagi bayar utang. Kamu ngayal lagi beli rumah. Kamu ngayal lagi beli motor cash. Jadi ngayalnya bukan ngayal sembarangan, menghayal, membayangkan sambil action. Baca sholawat, benerin sholat, benerin hatinya, jangan julid sama orang, gak usah ngitung dosa orang, gak usah ngurusin hidup orang, udah urus diri sendiri aja deh. Udah bener belum sih kita ini? Gitu loh ya. Jadi the power of salawat itulah testimoni dari Mbak Villa. Semoga Mbak Villanya nonton dan Mbak Villa kasih tahu nih kamu ada di mana sih gitu ya. Jadi kepo kita ya, Masya Allah. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Ingat teman-teman, kita nggak cuman baca sholawat, tapi yang pertama benerin sholat, baru kemudian kita perbanyak baca sholawat,
ikhlas terima takdir kita hari ini, kemudian berusaha untuk berprasangka baik sama Allah, introspeksi diri, ingat kesalahan kita di masa lalu, apa aja yang udah pernah kita perbuat. Ingat supaya apa? Supaya kita sadar diri, nggak merasa bangga dengan amalan-amalan kita yang tidak seberapa. Kemudian yang keenam, kita bersyukur. Bersyukur walaupun dikejar utang tapi kita masih hidup. Bersyukur walaupun dikejar utang tapi kita masih bisa makan, walaupun mungkin makannya cuma pakai garam, masih bisa nelen. Apalah artinya makanan yang enak, makan ayam goreng, bebek goreng, tapi nggak bisa nelen, lagi sakit tenggorokannya nggak sih? Bersyukur dengan keadaan diri kita yang sehat seperti sekarang, yang bisa kumpul, bisa melihat keluarga kita, bisa sama-sama keluarga kita. Tuh loh teman-teman. Kemudian ya kalau kita udah jalanin ke 6 poin tadi, insya Allah teman-teman, kita bakalan bisa pasrah dalam hati kita, kita bisa tumbuh pasrah dalam diri kita, dan ketika kepasrahan itu hadir, insya Allah pertolongan udah deket, pertolongan itu datang, pasti datang. Allah nggak bakalan nia-niain usaha kita. Oke teman-teman, terima kasih nonton. Kita doakan semoga doanya Mbak Villa cepat terkabul ya. Beneran langsung terjadi nih. Proses lamaran cepat, nggak pakai lama-lama. Segera menikah, nggak pakai lama-lama waktunya deh ya. Tahun ini juga nikah. Dan semoga teman-teman yang nonton, rizki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah, utang-utang kalian juga lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.